selamat gini hari, kembali bersama saya Aoki Vera. Langsung aja hari ini gue nggak ngebahas tentang Dracikeas. Kalau orang-orang demen drakor, gue Dracikeas. Jadi kita langsung aja ngebahas tentang KPK yang lagi asik bobo siang tiba-tiba loncat ke Sulsel OTT dengan drama OTT-nya di mana yang ditangkap orang yang lagi tidur. Gitu kan? Nah, di sini otomatis kalau gue sih ya ngelihat ada bau-baunya. Tapi dengan begitu pun gue masih tetap memilih diam, nyimak, ikutin apa mau mereka. Pada kenyataannya, seperti biasa, peliharaan-peliharaan Om Kumis sudah mulai bergerak. Seperti biasanya untuk semakin menjurus ke arah sana. Kita lihat dulu dari KPK. KPK punya pegawai 1.586 orang. Dana yang digelontorkan negara untuk membayar gaji-gaji mereka adalah 1,3 triliun rupiah. Nolnya banyak banget. Tapi hasil kerja KPK selama ini apa? Masih ingat? Belum lama mereka kerahkan buzzer, teriak-teriak, dana Asabri, ini, itu. Begitu yang ketangkap, yang nangkap siapa? Yang proses siapa? Kejaksaan Agung. KPK ngapain? Pura-pura buta, cong. Diem. Yang nangkap Kejaksaan Agung, yang ngeberesin Kejaksaan Agung. Gimana dong? Tiba-tiba lagi tidur siang, loncat ke Sulsel. Yang di depan mata aja Pemprov DKI nggak dicolek-colek sampai gini hari. Gue bingung kasusnya segitu banyak. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Siapa aja sih yang udah mulai? Said Didu. Saya mohon di sini kepada bapak-bapak kepolisian, orang tersebut setahu saya udah dilaporkan beberapa kali atas cuitan-cuitannya di Twitter. Tapi selalu saja setiap mau diperiksa lagi sakit. Besok aja. Hari ini nggak bisa. Karena PSBB atau apa. Selalu seperti itu. Tindak lanjut proses tentang cuitan-cuitan Said Didu yang sudah segitu banyak laporannya mana? Sampai saat ini, apakah sudah diproses? Kita belum pernah dengar jawabannya sampai saat ini loh. Begitu juga tentang Bambang Wijayanto, salah satu TGUPP-nya Pemprov DKI. Mungkin kalian perlu dengar penjelasan gajinya orang tersebut. Kita hitung gajinya si Bambang sebagai TGUPP di DKI. 41.220.000 rupiah. Dikalikan setahun ada 12 bulan ya. Sama dengan sekarang sudah 3 tahun. Dikali 3. Nih hasilnya. Gaji yang udah dia terima tuh segini. Hasil kerjanya apa dia di DKI? Hah? Rampok, banyak bacot. Nah sekarang lanjut. Bagaimana kalau seorang gubernur ditangkap, otomatis pasti harus ada PLT-nya. Yang bakal naik jadi PLT-nya otomatis wakilnya. Kita lihat aja nih di lingkaran orang-orang tersebut. Ada siapa aja? Ada kakaknya. Kakaknya siapa? Mantan Kementan. Kementan orangnya Om Kumis. Pernah ada selentingan loh ya, ini masih question, pertanyaan, katanya Doski memang sedang dipersiapkan untuk menjadi RI 2. Ada selentingan mau depak RI 2 yang sekarang untuk dijadikan penggantinya. Emang bisa kayak begitu aturannya? Jadi siapapun orang yang sudah mulai susah disetir sama Om Kumis harus didepak ceritanya. Gitu. Kayak semacam, mungkin gue harus buka mulut ya kali ini. Orang yang menyutradarai agar BTP dipenjara, sutradaranya adalah Om Kumis. Sudah lama gue tahan yang satu ini. Dan sekarang ya karena Pak Gubernur agak sedikit strength di saat ada permintaan, taruh ini dong di sini, taruh ini dong di sini, taruh ini dong di sini. Pak Gub tidak bisa mengiyakan hal tersebut. Akhirnya mau nggak mau Pak Gubnya yang
di Depak keluar dengan drama OTT-nya di mana yang ditangkap orang yang lagi tidur. Terus siapa sih Edi ini yang katanya stafnya orang dekatnya Pak Nurdin? Jadi di sini gue jelasin aja, si Edi ini adalah memang stafnya Pak Nurdin saat dia masih menjadi bupati di Bantaeng. Kerjanya memang terkenal garcep, cepet, bagus, cuman nakal. Karena nakalnya ini akhirnya beliau pernah dinonjobkan. Nih si Edi nih ya, bukan beliau. Jadi si Edi nih pernah dinonjobkan sama Pak Gubernur. Karena memang kerjanya sebetulnya bagus, cuma nakal. Pak Gubernur yang gak mau ada hal-hal itu terjadi. Akhirnya orang itu dinonjobkan, gak dikasih kerjaan lagi. Selesai di situ cerita ya. Keep, masuk gudang gitu. Istilahnya udah gak kepake gitu kan. Kemudian sekarang Sulsel lagi banyak pembangunan, infrastruktur lagi digerakkan di mana-mana agar banyak kemudahan untuk masyarakat di Sulawesi Selatan. Ada sedikit kisah yang harus gue ceritakan sama kalian pada saat G20 di Jepang. Dan gue salah satu saksi mata pada saat itu. Pada saat G20, beberapa kepala daerah ada yang hadir untuk langsung presentase di depan para investor. Setiap provinsi ada beberapa provinsi yang hadir dan perwakilan dari provinsi tersebut. Ada gubernurnya, ada bupatinya, ada kalau Jawa Timur ada dari Pak Wagubnya. Semua presentase. Di saat presentase mereka rata-rata seperti biasa memakai penerjemah karena tidak menguasai bahasa Jepang. Memakai penerjemah. Nah, si yang dengerin nih, si investor nih pada dengerin, pada lihat gitu kan. Nah, di antara semua kepala daerah, perwakilan dari setiap provinsi ini, hanya Pak Nurdin lah satu-satunya orang yang presentase dengan bahasa Jepang dengan baik dan bagus. Karena beliau memang dulu sekolah di sini. Nah, yang harus kalian tahu bukan mengenai masalah bahasanya, tapi lihat apa reaksi dari para investor. Pada saat perwakilan dari berbagai daerah yang lainnya berpresentase, ya investor cuman duduk begini, ngeliatin gambar, ngeliatin slide, kupingnya sambil dengerin si penerjemah. Tapi kan dia nggak, karena dia pikir dia nggak bisa tanya jawab, harus dengerin lagi antara penerjemah sama si yang ngejelasin, dia jadi kayak setengah rada males gitu kan. Tapi di saat Pak Nurdin yang memberikan presentase, itu investor langsung duduk begini, lihat ke depan, lihat yang ngejelasin, ngelihat Pak Nurdin, ngelihat slide-nya, dan dia dengar dengan seksama. Gue yang tadinya duduk paling belakang, berdiri, tepuk tangan pelan-pelan karena gak mau ngeganggu. Ya apa, sesuatu yang bagi gue good, kita harus applause gitu loh. Walaupun orang lain gak perlu tahu, pelan-pelan, biar gak keganggu. Itulah seseorang yang mau belajar untuk menunjang sesuatu yang bisa menunjang untuk pekerjaannya. Akhirnya apa? Banyak investor yang masuk ke Sulsel dan infrastruktur sedang banyak digerakkan sekarang di Sulsel. Nah, lagi banyak-banyaknya kerjaan seperti ini, orang yang kerjaannya garcep walaupun nakal, akhirnya mau gak mau ditarik lagi dengan harapan orang yang seharusnya pernah dinonjobkan kemudian dikasih kesempatan lagi sekali lagi. Seharusnya dia sudah insaf, seharusnya dia paham, oh iya gue pernah dinonjobkan, sekarang gue dikasih kepercayaan lagi, berarti gue harus berbuat lebih baik lagi, bekerja dengan lebih baik lagi. Bukan malah ikut-ikutan bermain sandiwara bersama Om Kumis. Tapi ya di sini kita juga nggak usah heran sih. Siapa sih yang dulu di saat ada orang yang jadi menteri, dia bilang usulkan untuk dipecat, dipecat. Setelah dipecat, usulkan untuk jadi DKI 1, jadi DKI 1. Kumpulin tim sesnya, pasukan-pasukan orang sakit hati lagi. Siapa aja di situ? Ada abangnya tersangka kasus korupsi reklamasi. Ada Said Didu, ada siapa, pasukan sakit hati semua dikumpulin di situ untuk jadi tim sesnya DKI 1 yang sekarang. Dan kita lihat sekarang DKI 1, hasil kerjanya apa? Orang yang sudah memang kerjanya nggak bagus, pasukan sakit hati, angkat, rangkul untuk dijadikan musuh negara.
Masih kurang apa lagi negara buat kamu, Om Kumis? Masih belum cukupkah kau acak-acak tanah air ini? Di mana martabat kau sebagai negarawan? Assalamualaikum.